Muhammad Haris, kemudian ini, ayo, ya, ini sudah mewakili dari pembimbingnya Bapak, Pak Sukowi, kemudian pembimbingnya Pak Kismanto, dengan Pak Fauzan ya, nah ya, sudah mewakili semuanya ya. Jadi ntar tolong yang belum masuk nanti kalian share ya, atau komunikasikan dengan teman-teman kamu yang belum masuk nanti ya. Oke, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur alhamdulillah ya kan pada Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat dan kesehatan untuk hadir di yaitu bimbingan proyek work TKJ khususnya kelas 12 TEL 7, 8 dan 9 ya. Kemudian yang kami hormatin Pak Tafib yang telah hadir di sini untuk memberikan materi tentang bimbingan analisa pemasaran ya anak ya. Kemudian Pak Sukowi sebagai moderator dan juga Pak Fauzan sebagai pembimbing proyek work. Selamat pagi Pak Fauzan dan juga Mr. Nana sebagai ketua untuk proyek work dan juga teman-teman yang lain yang tidak bisa sebutkan namanya, saya hormati sekali. Kemudian anak-anakku yang kami banggakan yang telah hadir di sini, semoga kita semua diberikan kesehatan, enak ya, dan juga rahmat atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di bagian cara ini ya, kita telah diberikan rahmat dan juga kesehatan untuk menghadiri acara yaitu bimbingan proyek work khususnya untuk materi di modul 3 yaitu modul 3 mengenai yaitu konfigurasi mikrotik atau perangkat mikrotik yang waktu itu Bapak sudah komitmen akan di akhir bulan nanti atau di bulan September ini tadi Bapak rencanakan yaitu kalian bisa praktek di lab atau di sekolah nak ya. Tetapi berkaitan dengan kondisi pandemi seperti ini, bahkan ada PSBB yang kedua, ya kan, dilarang sekolah untuk mengadakan KBM atau tatap muka. Nah, akhirnya berdampak ke planning Bapak yang tadinya kalian akan praktek di sekolah, akhirnya tidak diberikan izin oleh Dignas maupun sekolah nak. Jadi kepada anak-anakku, ya nak ya, bukannya Bapak nggak kasih izin, Bapak udah dari awal kan memberikan izin kalian untuk praktek di lab, tetapi dengan kondisi seperti ini maka di cancel atau dibatalkan untuk tatap muka praktek di sekolah karena kondisinya pandemi ini sekolah dilarang untuk tatap muka enak ya itu. Jadi tolong pahami itu ya, bukan sekolah nggak bisa ngasih izin, tidak, karena kondisinya kita dilarang untuk tatap muka oleh Dignas Pemda DKI dan juga gugus COVID-19 enak ya itu. Nah, berkaitan dengan itu, enak ya, untuk laporan, Bapak ingatkan sekali lagi, enak ya, untuk laporan proyek work ini kan akhir September ini kalian Bapak harapkan semua untuk laporan paling tidak sudah rampung 90%. Ya, jadi nggak ada lagi yang berbicara masalah proposal segala macamnya. Ya, Bapak harapkan kalian nanti di akhir bulan September ini kalian sudah merampungkan. Kalau toh memang ada kendala, ya nanti akan dibimbing oleh pembimbing kalian, ya oleh Bapak sendiri atau mungkin dengan Pak Sukowi atau juga dengan Pak Kismanto atau Pak Fauzan atau juga Pak Ibnu. Ya, Bapak itu dengar dari beberapa pembimbing bahwa Pak kok ini kok nggak ada praktek, kan laporan saya berkaitan dengan yaitu mikrotik. Ya itu, ya itu gimana? Nah, ya, jadi sekali lagi untuk yang modul 3 ini memang tadinya Bapak berikan praktek, tetapi karena kondisi seperti ini Bapak harap kalian pahami. Ya, itu yang Bapak minta. Jadi sekali lagi nanti ini, akan diberikan materi bimbingan mengenai dasar mikrotik karena kemarin sudah ada bimbingan mikrotik yang pertama yaitu dengan Mas Sato ya nak ya, dengan pengaturan bandwidth segala macamnya. Nah, kemudian ada beberapa masukan dari teman-teman kamu, Pak, saya masih bingung dengan dasarnya. Ya udah, akhirnya dibentuklah materi yaitu bimbingan proyek work yang kedua ini mengenai dasarnya sampai dengan pengaturan IP dan segala macamnya. Ya, itu. Jadi sekali lagi nanti kalau memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan langsung aja tanyakan. Ya, berkaitan dengan laporan.
Ya, jadi sekali lagi tolong anak-anakku jangan sampai kalian tertinggal, ya. Apapun kendalanya, Bapak rekan kalian selesaikan laporan itu tepat waktu. Nah ya, kalau memang di tengah jalan ada kendala, langsung konfirmasikan dengan pembimbingnya, silahkan. Ya, jangan kalian benturkan dengan pembimbing satu dengan pembimbing kedua, jangan. Patokannya kamu siapa pembimbingnya, itu yang kamu pegang. Paham anak-anakku? Itu. Jadi sekali lagi, tolong pahami aturan di buku panduan proyek work itu yang jadi dasar untuk kalian pembuatan laporan. Itu ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Wah, sekarang ini kita akan ke materi yang kita tunggu-tunggu, yaitu adalah mikrotik ya, router mikrotik. Oke, sebelumnya kan udah pernah itu belajar mikrotik ya, kemarin bahkan di kelas 2 sudah belajar mikrotik, tapi karena pandemi, jadi untuk belajar mikrotik secara offline ini belum kita penuhi gitu kan. Nah, seharusnya teman-teman ini ketika waktu udah kelas 3 ini udah punya mikrotik sendiri gitu kan harganya kan murah gitu kan, sekitar 600 sampai 800 lah ya kalau mau beli gitu kan. Cuma kalau kita beli Cisco kan nggak mungkin, Cisco kan udah harganya udah jutaan gitu kan. Tapi kalau mikrotik ini ya lumayan lah gitu kan. Bukan saya marketing mikrotik, bukan ya, cuma karena analisa kebutuhan di perusahaan atau di lapangan itu kebanyakan perusahaan menengah ke bawah atau yang ke atas sedikit aja gitu kan, itu pada pakai mikrotik. Nah, teman-teman sekalian ini ya, udah tahu belum mikrotik itu apa? Udah tahu ya, untuk mikrotik router ya. Halo teman-teman sekalian. Iya Pak, tahu Pak. Iya Pak. Udah ya, nah soalnya kemarin tuh Pak Deki sharing gitu kan sama saya, sama teman-teman semua gitu kan. Kayaknya nggak tahu dari dasarnya, oke ya deh gitu kan. Oke, sekarang saya mau tanya nih sebelum untuk ke materi ya. Jadi mikrotik ya, itu sebuah router ya. Nah, kalau yang fitur-fitur mikrotik udah hafal belum? Apa aja fitur-fitur mikrotik yang digunakan? Halo, fiturnya kayak firewall, terus udah sampai situ udah paham ya? Udah Pak. Udah Pak. Udah, berarti udah pinter semua ini ya. Jadi nggak perlu jelaskan lagi ya. Jadi langsung intinya saja gitu loh. Teman-teman, ini saya bukan apa-apa. Mungkin kalau teman-teman nanti ketika lulus itu kalau kerja di IT ya, kerja di IT itu minimal punya sertifikasi jaringan gitu kan, atau sertifikasi lainnya, profesi lainnya gitu kan. Misalkan kalau karena teman-teman di TKJ minimal punya sertifikasi mikrotik ya kan, atau Cisco, atau yang cukup digunakan Juniper gitu kan. Nah, teman-teman bisa pakai sertifikasi profesi gitu kan. Jadi lumayan ada ilmunya gitu loh. Kan ada tuh sertifikasi profesi kayak punya Oracle, Python. Nah, itu nggak apa-apa, ambil aja gitu kan. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa luangkan waktunya untuk menggali skill teman-teman gitu kan. Nah, oke, nggak lama ya untuk penjelasan karena waktunya tinggal sejam lagi. Jadi teman-teman, mikrotik itu untuk pelatihan kali ini ya, sharing ya. Jadi bukan, kan kemarin sudah diberikan pelatihan. Nah, sekarang kita sharing. Jadi perlu teman-teman ketahui fungsi dari mikrotik itu banyak ya, banyak banget gitu kan. Bahkan banyak orang itu ingin berlangganan mikrotik gitu kan. Nah, fungsinya itu juga banyak gitu kan, fitur-fiturnya juga banyak. Nah, salah satunya yaitu memblokir situs-situs negatif. Nah, di sini adalah target kita untuk membuat laporan di bab 3 di modul 3 ya. Modul 3 ini kita akan membahas tentang memblokir situs-situs terlarang atau negatif. Nah, jadi teman-teman ini, ntar saya edit dulu. Jadi teman-teman ini
kan sebagai admin ya, ada komputer, jadi harus mempunyai kemampuan untuk memblokir situs-situs yang berisikan konten tidak baik. Ya. Nah, nanti kita akan main di proxy ya. Proxy mikrotik ini yang dipakai selalu mendukung program pemerintahan ya. Misalkan internet positif. Nah, nanti kita akan belajar seperti ini. Nah, sebenarnya mikrotik itu untuk mengatasi jaringan ya, jaringan internasional maupun lokal bisa ya. Nah, selain itu juga mikrotik itu mengatur LAN. Nah, peranannya itu di dunia internet secara lokal. Ya. Jadi konfigurasi LAN itu bisa pakai mikrotik. Nah, teman-teman pernah ini nggak namanya simulasi ya? Simulasi di paket tracer kan sering ya, sering ya. Nah, untuk simulasi mikrotik itu ada dua sebenarnya, ada banyak juga. Jadi ada melalui JNS3, ada yang pernah pakai JNS3 belum? Halo? JNS3 belum ya? Oke, ada yang kedua itu pakai VMware atau VirtualBox. Nah, nanti kita akan implementasikan. Nah, teman-teman ini kan ada kendala nih, tidak bisa praktek langsung di mikrotiknya ya. Nah, nanti kita akan tunjukkan, nanti akan dipraktekkan oleh teman kalian yang sudah kita sharing sampai semalam ya. Oprek. Jadi teman-teman nanti bisa menyaksikan instalasi sama implementasi mikrotik di VMware ya atau VirtualBox. Nah, setelah implementasi itu nanti akan dipraktekkan secara device langsung, yaitu berupa mikrotik gitu. Nah, jadi teman-teman tidak usah khawatir, yang tidak punya mikrotik tidak usah bingung ya. Jadi kita sudah sediakan untuk implementasi secara VirtualBox atau VMware. Nah, sebenarnya untuk laporan yang dari modul 1, 2, 3, kalau kita analisa ya, sebenarnya yang paling enak itu modul 2 dan 3 ya kan. Nah, modul 3 ini ya gampang karena mikrotik, yaitu berbasis GUI bisa, CLI bisa. Nah, teman-teman berbasis GUI tinggal klik-klik aja langsung jadi gitu loh, ya kan. Beda sama Cisco pakai tracer, kalau Cisco pakai tracer nggak bisa klik-klik kan, jadi dia harus ngoding di command prompt ya, berapa ini slash apa gitu kan. Nah, kalau mikrotik kan bisa lewat terminal, bisa lewat GUI. GUI artinya itu yang berbasis Windows ya, jadi klik ya. Jadi kita tinggal misalkan nih IP address ya, kita mau nambahin IP address di mikrotiknya, jadi IP address klik langsung nambahin IP-nya, atau di terminal bisa IP at 192.108.1.1. Nah, seperti itu ya kalau untuk mikrotik ya. Nah, teman-teman sekalian, nah, jadi kenapa harus mikrotik ya kan? Jadi mikrotik yang dipasang pada sebuah komputer biasanya dipegang oleh admin. Jadi nanti teman-teman ketika lulus dari SMK Telkom Jakarta, teman-teman itu minimal kalau di bidang IT itu jadi admin jaringan gitu kan, admin infrastruktur atau sistem jaringan gitu kan. Nah, jadi teman-teman itu diharapkan nanti setelah lulus itu bisa mampu mengelola jaringan internet dalam sebuah perusahaan maupun perkantoran. Jadi kalau teman-teman udah punya skill di mikrotik ya atau di bidang jaringan, kalau teman-teman itu bisa punya kartu as lah ibaratnya ya, misalkan ya. Kalau dulu saya ini misalkan ya, saya mau download anime nih yang banyak kan, sebelum pulang harus download dulu kan. Nah, jadi bandwidth saya gedein nih gitu kan. Nah, yang lain-lainnya saya kecil-kecilin. Nah, misalkan kayak gitu. Tapi ini jangan contoh ya. Nah, minimal seperti itu. Jadi teman-teman itu punya kewenangan penuh gitu kan. Oh, saya harus punya ini nih gitu kan. Jadi misalkan kayak gitu. Jadi teman-teman bisa tahu itu tentang data-data perusahaan itu bisa tahu kalian teman-teman gitu kan.
Oke, baik. Sebenarnya tidak ada habisnya kalau kita mengulas implementasi fitur-fitur mikrotiknya. Salah satu dari sekian banyak fitur banyak digunakan adalah fitur hotspot ya. Teman-teman udah tahu hotspot? Halo, udah tahu ya hotspot ya? Udah Pak. Udah tahu, udah pinter-pinter kita ya. Oke. Jadi sudah banyak yang mengimplementasikan fitur hotspot mikrotik di lapangan ya. Mungkin Anda salah satunya bikin hotspot ya. Udah bisa ya, udah pernah praktek belum untuk UKK kemarin pakai tracer ya atau mikrotik ya kita? Saya lupa. Halo, yang kelas waktu kalian naik kelas 12 pakai tracer ya nak ya? Iya Pak, pakai tracer. Ingat saya. Mudah-mudahan pandemi ini berakhir ya, mudah-mudahan pandemi berakhir. Jadi nanti teman-teman ketika masuk semester 2 itu udah punya skill ya kan. Jadi nggak malu-malu gitu. Masa skill teman-teman, kamu bisa apa ini apa jaringan gitu kan? Oh saya bisa ini Pak, install OS ya itu mah terlalu gampang gitu kan. Terus apa lagi? Itu Pak bikin di Microsoft Word Pak, Excel, waduh itu mah terlalu gampang gitu kan. Nah teman-teman minimal punya skill di ilmu jaringan gitu kan untuk di dunia IT minimal teman-teman punya. Nah nanti teman-teman sebenarnya itu untuk jaringan TKJ itu luas ya. Ketika kita mempunyai keahlian di bidang jaringan, itu teman-teman tidak usah ragu gitu kan. Nah misalkan Pak saya nanti nggak kerja di IT Pak, tapi di dokter. Oh. Tapi ingat, kalau kalian mau jadi dokter atau jadi polisi atau mau jadi bidang TNI, tapi harus yang ngerti tentang dunia IT gitu, harus melek dunia IT gitu kan. Jadi nggak harus wah polisi terus, tapi harus mulai dunia IT. Nah nanti kalau misalkan nih ya, kamu seorang polisi kan, kamu bawa laptop atau komputer. Ini kita sharing sedikit ya, sambil nunggu Dennis gak apa-apa sama Rahmat ya untuk mempresentasikan materi. Nah, misalkan nih si Adityo Dwi ini seorang polisi ya. Nanti ketika lulus kan dia ngambil jurusan polisi. Nah, dia nggak mau kenal IT itu, dia nggak mau di jurusannya. Nah, ketika dia mau beli laptop Asus contohnya ya, misalkan laptop Asus Core i3 ya, karena dia nggak ngerti harga jualnya, jadi dia beli itu 15 juta gitu kan. Nah 15 juta Core i3 sama saya kan, nih 15 juta, oke siap Pak. Padahal kalau dia mau cari informasi di internet atau di Glodok Mangga 2 gitu kan, nah bisa dapat 4 juta gitu kan. Nah karena jadi teman-teman nggak punya ilmunya, oh jadi saya itu harus melek dunia IT nih gitu kan. Nah misalkan contohnya seperti itu gitu kan. Nah misalkan teman-teman di perusahaan kan sebagai seorang manajer ya, jadi nggak megang IT. Nah harus tahu gitu kan untuk dunia IT. Misalkan loh, kok internet saya lemot ya, kenapa ini gitu kan ya, oh mungkin jaringannya ini ya, teman-teman setahunya kan kayak gitu. Nah kalau teman-teman tahu dunia IT, teman-teman bisa melihat itu bandwidth-nya berapa, ininya berapa, kok saya ketika streaming YouTube kok kenapa nggak bisa gitu. Nah jadi teman-teman bisa ngatur sendiri, oh seperti ini nih ternyata gitu. Nah jadi kebanyakan orang ya menyebut jika terdapat akses internet yang disebarkan via wireless di public area ya kan, cafe, mall itu adalah layanan hotspot. Nah nanti teman-teman kita akan praktek hotspot ya. Terus selanjutnya yaitu kita targetkan modul 3 yaitu menghapus konten terlarang ya, kayak YouTube, terus konten manga atau anime yang berbau kekerasan. Nah, bisa kita atur lewat mikrotiknya. Oke, nggak usah lama-lama ya kan. Yang penting kita adalah bisa minimal tahu gitu kan mikrotiknya ini fungsinya apa, fiturnya apa, dan nanti kegunaannya untuk apa nih gitu ya. Jadi ada goal dari pelatihan atau sharing ini gitu loh. Oke, baik teman-teman sekalian. Teman-teman udah ada yang punya mikrotik di rumah? Ya udah punya siapa? Belum. Aduh, Ada Pak. Saya nggak punya Pak, soalnya mahal. ya. Saya punya Pak. harusnya setahun itu kalian nabung itu 300.000.
ya kan, atau 200.000 lah ya kan, kelas 1 200.000, kelas 2 200.000, kelas 3 200.000, jadi 600.000 dapat mikrotik ya. Tapi nggak apa-apa lah gitu kan, cuma ini minimal kalian tahu lah gitu, teman nanti akan belajar firewall sedikit ya, nggak sampai ke dalam nggak apa-apa, yang penting teman-teman paham fiturnya ini kegunaannya apa, dengan fungsinya apa nih gitu kan gitu. Oke, baik, nggak usah lama-lama gitu kan, yang penting kita adalah learning by doing ya. Setelah udah ada teori maka ada praktek gitu kan, jangan sampai teori doang tapi prakteknya nol. Nah ini nggak ada artinya sama sekali gitu kan gitu. Karena apa? Karena akan menguatkan kalian buat praktek gitu kan. Jangan sampai kalian udah implementasi IP address tapi nggak tahu ini fungsinya IP address apa gitu kan, taunya 192.172.66 nih ya, ping 88 ya, tapi nggak tahu ini maksudnya fungsinya apa gitu. Nah sekarang kita akan ada waktu sejam ya, kita akan sharing ya, tolong teman-teman diperhatikan aja gitu kan. Nanti akan kita buka sesi tanya jawab. Oke, baik, silakan untuk Dennis dan Rahmat ya. Dennis sama Rahmat, halo. Ya, halo Pak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang instalasi mikrotik pada virtual machine, membuat hotspot dan memblokir web menggunakan web proxy pada mikrotik. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat apa itu hotspot dan web proxy. Hotspot di mikrotik adalah sebuah sistem untuk memberikan fitur autentikasi pada user yang akan menggunakan jaringan. Jadi untuk bisa akses ke jaringan, klien diharuskan memasukkan username dan password pada login page yang disediakan. Yang kedua ada web proxy. Web proxy yaitu fitur yang terdapat pada mikrotik yang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama fungsinya web content filtering yang akan kita praktekkan nanti. Web proxy mampu melakukan pengecekan terhadap konten yang keluar masuk sehingga dapat membatasi akses konten-konten yang tidak diharapkan atau diakses oleh klien. Yang kedua ada caching, yaitu fungsinya dapat menyimpan web konten sementara dari internet ke storage mikrotik. Selanjutnya ada pembahasan tentang instalasi mikrotik menggunakan virtual machine yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, sebelum menuju ke penginstalan, ada bahan yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah router OS CHR. Kalian bisa download pada web mikrotiknya. Setelah itu kita lanjut ke penginstalan. Ya, ini kita melakukan penginstalannya pada VMware. Yang pertama kita klik create a new virtual machine, pilih typical, lalu next. Nah, kita pilih I will install the operating system later, lalu next. Base operating systemnya kita pilih other, dan ini other 64 bit, lalu next. Untuk virtual mesinnya kita namain mikrotik saja, dan penyimpanannya saya simpan di D. Kita next, lalu finish. Nah, lalu kita edit virtual machine setting. Udah. Setelah itu kita tambahkan hard disk virtual. Kita tambahkan network adapter baru untuk ke klien.
Kita pilih host only pada network adapter yang kedua. Kita start mikrotiknya. Kita tunggu sampai mikrotiknya nyala. Nah, di sini sudah nyala. Jika kalian ingin memakai CLI bisa langsung di sini. Jika ingin menggunakan inbox, tinggal buka inbox, lalu ke Nightbot. Nah, di sini ke detect nih CHR. Kita connect saja. Nah, ya cukup sekian penjelasan cara instalasi mikrotik pada virtual machine. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu konfigurasi hotspot dan web proxy pada mikrotik sebenarnya, pada perangkat mikrotik. Yang pertama kita ke tab wireless. Karena sumber internet dari wireless, kita aktifkan WLAN 1. Kita menuju security profile karena wifi-nya berpassword. Untuk WPA preset key dan WPA to preset key kita isikan password dari wifi kita. Sebentar ya, ada sedikit kendala jaringan, sinyalnya hilang. Tes. Maaf tadi sempat disconnect. Dan saya sudah tershare. Kita restart dari awal lagi.
Kita masuk ke mikrotiknya dari awal, lalu ke tab wireless, security profile, kita tambahkan WPA preset key, kita isikan password dari WiFi yang menjadi sumber internet kita. Lalu oke, kita ke WiFi interface, kita WLAN 1, kita nyalakan, pencet checklist, lalu double klik pada WLAN 1, pada tab security profile kita pilih profile yang telah dibuat, lalu kita scan, kita start. Lalu pilih SSID yang menjadi sumber internet, lalu connect, oke. Tunggu sampai muncul logo R di sini. Untuk unicast chippernya kita checklist semua. Tadi kelewat. Nah, sudah add. Kita ke IP, lalu DHCP client. DHCP client ini mengambil IP address dari si sumber internet. Kita pilih WLAN 1. Nah, ini statusnya masih searching. Kita tunggu sampai bound. Sebelum menunggu bound, kita buat untuk WLAN 2-nya. Untuk SSID, isikan setelah kalian. Ini untuk nama WiFi kalian nanti. Kita klik OK. Nah, ini DHCP client sudah bound. Lagi mendapatkan IP yang terbaru. Lalu kita ke IP address. Nah, ini sudah dapat IP dinamik dari WLAN 1. Kita tambahkan untuk yang ke WLAN 2. Sini saya menggunakan IP 10.10.10.1/4. Nah, oke. Lalu kita ke membuat DHCP server. Kita klik DHCP setup, pilih WLAN 2 yang tadi yang mengarah ke publik atau ke klien. Kita next, 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 dan oke. Lalu kita atur NAT-nya supaya internet mengalir ke WLAN 2. Layout interface kita pilih sumber internet yaitu WLAN 1, extendnya Masquerade, itu meneruskan. Oke. Selanjutnya kita ke hotspot. Kita ke server, klik hotspot setup, lalu ini pilih interface WLAN 2, kita next, ini next, 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 next. Nah, pada DNS name ini domain web loginnya kita nanti. Berdasarkan
Next. Ini untuk login pertama kali. Kalian ganti. Di sini saya menggunakan admin. Kita next. Oke. Setelah itu kita coba apakah sudah berhasil. Kalau kita kan di mama dia sini, bisa gak dia? Fotonya di ini, nggak bisa ya, nggak boleh ya? Kan artis sama bro, yang boleh nggak ya? Harus minta ini persetujuan ya. Kita boleh nggak ya klaim gitu? Nggak enak, betul. Iya. Nah, tadi agak sedikit putus karena kita menyambungkan ngetes hotspotnya. Begitu saja tutorial langkah-langkah konfigurasi hotspot. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Ayo, silakan aku. Ada yang perlu tanyakan? Ayomi, Danis. Asmi, silakan. Kan kemarin kan Iya ada Pak. komentar dari kalian kan, Pak, saya dasarnya nggak paham Pak. Ya kan, Bapak sudah tuangkan atau paparkan mengenai dasar sampai dengan firmware, ya kan, simulasinya mikrotik kan. Benar ya Danis ya tadi ya? Dari Iya Pak. Dari firmware kan ya? Iya Pak. Iya. Kalau untuk ya kan? firmware itu sama. Cara config-nya juga sama. Iya. Yang membedakan apa Danis? Yang membedakan cuman mikrotiknya nggak ada perangkat langsungnya Pak. Iya. Itu aja. Sama Iya. sih. Sama pengaturan di firmware-nya ya Danis ya. Itu kan ada yang Iya. sebagai NAT ya itu tadi ya. Iya, itu ada adapternya. Ya, itu. Oke, ya. Asmi gimana? Ayomi atau yang lain silakan nak. Kalau ada pertanyaan silakan. Janis, Iya ya. tadi kan ngomong ini kan, katanya download router apa tadi? Yang pertama kali itu loh yang Itu download OS-nya dari mikrotik.com. Nih, ngetiknya. sharing screen. Oke. Nah, kita ketik di sini mikrotik.com/download. Nah, kita scroll yang nih CHR kita makanya. Kalau untuk VMware kita pakai VMDK image. Kalau untuk VirtualBox kita pakai VDI image. Cukup jelas Ayumi? Cukup jelas, terima kasih. Nih, mau nanya nih. Ya, Itu yang di security profile, yang TKIP itu buat apaan ya? yang mana? Mas di security profile. Ya, yang mananya? TKIP itu di checklist buat apa? Itu tergantung akses point-nya. Kalau akses point-nya pakai verifikasi TKIP sama AS harus dicentang dulunya. Tapi kalau AS doang nggak usah. Berarti tergantung WiFi masternya ya? Iya. Oke, makasih. Ada yang mau bertanya lagi? Danis mau tanya, Ya. Iya. waktu itu kan udah coba ngituin router OS-nya ke VirtualBox tuh udah berhasil. Tapi pas Iya. masuk ke Winbox-nya MAC address-nya nggak keluar, itu kenapa ya? Udah nyala itunya. Apanya?
Mikrotik ya? VirtualBox udah nyala? Udah nyala, tapi pas buka ke Winbox tuh MAC address-nya nggak keluar gitu. Oh, kalau adapternya udah di VBox ya? Iya, Adapternya udah diatur ke host only bukan? udah, tapi masih nggak keluar gitu. Gak keluar. Belum di setting kali. Nih, jadi kan kalau di virtual itu ada 2. Nih ada 2. Nah ini ada 2. Yang satu NAT itu buat nerusin internet dari WiFi kita ke dalam mikrotik. Nah, NAT kedua, network adapter 2 itu host only buat dari mikrotik ke PC kita. Ini udah disetting kayak gini. Kayaknya Danis, kesalahan yang kedua sih. Danis maaf ya tadi pas pas yang di VMware itu lu kecepatan itunya ngejelasinnya, terus juga tadi suaranya nggak terlalu jelas, jadi mungkin cepetan bisa diulang yang itunya nggak? Hilang lagi. Yang itunya aja, yang lainnya udah bagus, cuman yang awalnya itu terlalu cepat buat yang pemula. Oke. Nah pertama kita create new virtual machine, kita tipikal, kita next. I will install the operating system later, karena kita bukan install, jadi kita pakai hard disk yang udah diinstal, hard disk virtual yang udah diinstal dari pihak mikrotiknya. Kita next, ini pilih other, lalu next. Nah ini namanya terserah, dan file penyimpanannya juga terserah kalian mau di mana. Kalau saya di E. Dan next. Taruh di sini. Dan next. Ini 8 GB aja, biarin next, lalu finish. Nah kita setelah ini kita edit virtual machine. Untuk yang hard disk ini kita hapus saja karena kita pakai hard disk yang sudah terinstall OS. Kita klik add hard disk, lalu next, pilihnya SCSI, lalu next, terus use an existing virtual disk, lalu next. Nah ini kita arahkan ke yang telah kita install tadi. Nah kita pilih, lalu open, kita finish, kita setting network adapter sekarang, kita tambahkan untuk yang kedua. Yang kedua ini kita setting ke host only, biar dia ke arah komputer kita. Lalu oke. Kita nyalakan. Nah ini sudah nyala. Ada pertanyaan lagi? Enggak, terima kasih Danis. Jika sudah ada pertanyaan, kita langsung lanjut ke materi berikutnya. Yes, sharing screen. Materi selanjutnya yaitu
cara memblok web menggunakan web proxy. Yang pertama kita ke NAT. Pada NAT kita tambahkan ke tab general, lalu pada tab chain kita ganti dengan dstNAT. Protokolnya juga kita ubah jadi TCP. Dan pada destination port, karena yang akan kita blok itu website HTTP, jadi kita menggunakan port 80. Lalu pada action kita ganti jadi redirect. Pada port selanjutnya kita masukkan port 8080, yaitu port web proxy. Selesai kita apply lalu oke. Selanjutnya kita ke web proxy. Di-enablekan. Lalu pada chat administrator bisa kita ubah sesuai kita sendiri. Setelah itu kita ke akses, tambahkan pada source address diisi dengan network pada WLAN 2. Setelah itu destination portnya diisi dengan port HTTP dan destination hostnya diisi dengan web yang akan kita blok. Contohnya kita akan memblok web Telkom. Lalu pada menu action diganti dengan Denny. Kita apply. Lalu oke. Pada web proxy setting juga di apply. Sampai tulisan running. Setelah itu berhasil. Tinggal diuji coba. Webnya sudah berhasil diblok. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, langsung kita tutup saja. Jadi sekian presentasi dari kami tentang cara penginstalan virtual mikrotik menggunakan virtual machine dan pembuatan hotspot dan pemblokiran website menggunakan web mikrotik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih Mat, kasih Nis. Terima kasih Danis. Makasih Danis, makasih. Oke, baik teman-teman, gimana? Punya nggak atau ada pencerahan sedikit ya?
Ada pas sedikit pencerahan. Pak. Dari zaman gelap gemerlapan menjadi terang benderang ya. Alhamdulillah ya. Di zaman jahiliyah. Oke, baik teman-teman, itu hanya virtual ya. Jujur kalau virtual itu kan ya buat sebatas ini aja, laporan sama teman-teman belajar ya. Yang jelas kalau di perusahaan itu ya nggak mungkin pakai virtual kita ya. Kecuali nanti kalau kalau mikrotik enggak, kalau virtual ya hanya buat laporan aja, laporan, karena ada fitur-fitur yang tidak ada gitu loh di virtualnya gitu. Nah sekarang kita lebih ke aslinya atau device dan mikrotik. Jadi ini Rahmat ya akan dan jadi ini Danis sama Rahmat ini kemarin udah ikut Olimpiade mikrotik ya nasional ABGI dan lolos gitu kan. Nah, sekarang ini mempresentasikan berbagi sharing ya, bukan mengajari tapi sharing ya. Jadi ya mungkin ada Danis atau Rahmat yang nggak tahu, yang kalian bisa mengimbanginya atau menambahi gitu lah. Oke, baik, selanjutnya yaitu lebih ke device-nya. Silakan Rahmat, mikrotiknya tunjukkan. Rahmat sama Denis ya? Iya, mikrotik aslinya Pak. Iya. Jadi tunjukin SOP-nya ya. Jadi SOP itu yang kemarin yang saya kasih tahu. Jadi ada 4 port. Nah, yang port pertama itu buat apa, port kedua buat apa, langsung nanti baru jelasin ininya gitu. Ini kan katanya kan dari awal belum ada yang belum paham kan. Jadi sekarang kita belajar dari awal nggak apa-apa. Apa ya Pak Deki ya, sambil sharing ya. Jadi biar nggak ngawang-ngawang Pak Deki ya. Oke, silakan. Jadi ini yang dijelasin portnya Pak, fungsi-fungsi portnya. Portnya dulu nggak apa-apa. Kalau teman-teman di sini untuk crimping udah bisa ya, untuk kabel UTP ya. Udah bisa ya. Yang cross strike cross, crossover strike, udah bisa ya itu ya teman-teman. Halo. Insya Allah Pak. Nah, udah. Ini nggak usah belajar lagi. Nah sekarang mikrotiknya yang penting. Jadi nyolokin kabel ke mikrotik itu. Oke, silakan lanjut Rahmat. Langsung share aja ininya, Mat. Winbox-nya. Saya dari HP Pak. Paling Danis. Oh gitu ya. Sharing screen. Udah. Kalau saya kelas dulu itu gimana? Ini Mbak ini. Ya nggak ada. Ada KTP nggak ada KTP? Jadi saya di sini akan menjelaskan port-port yang ada pada mikrotik dan fungsi-fungsinya. Yang pertama ada port 21
biasa digunakan untuk mengkoneksikan FTP server. Yang kedua ada port 22, yaitu port yang bersifat logik. Port 22 ini merupakan port yang digunakan untuk mengaktifkan SSH atau secure shell pada jaringan komputer. Yang ketiga ada port 23. Port ini dikenal dengan nama telnet karena membantu setiap komputer dapat saling terhubung dengan menggunakan basis protokol telnet. Yang keempat ada port 25. Port ini cukup penting karena berpengaruh dalam pengiriman email. Port ini berperan untuk menghubungkan dan membangun sebuah network atau jaringan yang menggunakan protokol SMTP. SMTP adalah singkatan dari Simple Mail Transfer Protocol. Yang kelima ada port 2525, merupakan sebuah port logik alternatif bagi SMTP. Fungsinya sama seperti port 25. Yang keenam ada port 110. Port ini memiliki kepentingan dalam bidang surat menyurat secara email. Bedanya, port 110 ini melayani konektivitas jaringan yang menggunakan protokol POP3 atau Post Office Protocol. Yang ketujuh ada port 119. Port ini berperan untuk mengakses dan membangun sebuah jaringan yang terhubung dengan NNTP server. Yang kedelapan ada port 389. Port ini merupakan port yang melayani koneksi LDAP. Digunakan untuk melakukan akses terhadap direktori atau nama, serta telepon dan juga pengalamatan. Yang 10 ada port 143, merupakan port yang melayani IMAP 4 server. 11 ada port 443, merupakan port yang digunakan untuk menjalankan sebuah server yang aman atau SSL. Selanjutnya, port yang ada pada Winbox Ethernet 1 sampai 5 biasanya digunakan sebagai LAN. Lalu WLAN 1 dan WLAN 2 digunakan untuk membuat virtual LAN yang baru. Itu saja tentang port yang saya ketahui. Ada yang mau bertanya? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Halo Rahman. Iya Pak. Enggak, ya ini apa ngeblok website Pak. Tadi saya sudah jelasin. Ya. Nah, tentang ngeblok website-nya kan ini apa teman-teman ini yang punya mikrotik berapa orang ya? Halo? Yang punya mikrotik router mikrotik kan merek ya? Brand. Yang punya dikit doang Pak, yang nggak punya banyak. Yang punya ada berapa orang? Itu saya nggak tahu Pak. Paling buat Pak. Oke, ini hanya sharing aja ya. Jadi apa yang teman-teman tidak ketahui ya kan tentang dari modul 3 ya. Tapi karena kita lebih ke praktisi ya. Jadi kita akan bahas tentang masalah mikrotik ya.
Oke, silakan. Ada yang mau ingin ditanyakan atau kita cukupkan kali ini? Udah mau jam 11. Jangan lupa absen ya teman-teman semua ya, absen. Absen sudah di-share ya ke grup kelas ya oleh Pak Deki langsung. Oke, baik. Silakan teman-teman. Udah paham ya untuk materi kali ini, yaitu implementasi mikrotik virtual maupun langsung ya ke device-nya. Oke, baik, terima kasih. Pak Deki, ini gimana Pak Deki? Kita akhiri aja. Pak Sokowi, sebentar Pak Sokowi. Iya. Iya. Tunggu dulu, saya ngobrol dulu Pak. Saya ngobrol dulu. Makasih Pak Sokowi. Ya. Jadi, anak-anakku ya kelas 12 sel. Saya ngasih komen sebentar ya Pak Sokowi ya. Monggo Pak, monggo. Oke. Untuk anak-anakku yang kelas 12 sel 7 lah. Iya, nuwun Pak, nuwun. Untuk anak-anakku yang kelas 12 sel 7, 8 dan 9 ya Nak ya. Ini materi ini terus terang sangat bagus sekali ya Nak ya. Itu permintaan dari kalian juga ya kan Pak. Karena materinya kemarin terlalu dalam, maka tolong berikan yang dasarnya. Nah, ini yang Bapak tidak lanjuti ya, atau follow up. Ya, terutama bagi kalian-kalian yang ngambil judul project work di modul 3. Ya, ini sebagai bahan referensi untuk kalian lengkapi laporan kalian. Ya, jadi sekali lagi Bapak ingatkan, ya, tolong laporan finishing paling tidak 90% itu di akhir bulan September ini. Ya, di masing-masing pembimbing. Tidak ada lagi kendala. Ya. Ayumi, tolong, Ayumi. Ada komen Ayumi, silakan. Masih ada yang bermasalah, nak? Aku tanyakan. Enggak Pak, udah tadi dari jawab semua. Udah? Cukup? Udah. Cukup. Iya, ya. Terus kemudian kan kemarin kan minta, Pak, saya bingung mengenai analisa pasar, Pak. Bapak undang Pak Tafib langsung, nak. Iya. Mengenai itu, apa yang harus ditulis, Ayumi? Alhamdulillah udah. Paling nanti kalau emang masih agak itu, saya nanti chat Pak Tafib langsung. Untuk yang analisa pasar, sudah paham, nak? Alhamdulillah udah, Pak. Ya, paham ya. Oke. Ya, tinggal melengkapi laporan apa yang harus kamu tulis ya. Jadi sekali lagi Bapak ingatkan anak-anak ya, untuk materi 1, 2 dan 3 ya kan, itu sudah nggak ada masalah lagi, tinggal kalian lengkapi laporan yang harus kalian kerjakan. Ya, tidak, kalau mengenai ada unek-unek mengenai laporan silahkan tanyakan sekarang. Ya, silakan tanyakan sekarang karena ini sudah tanggal 24, seminggu lagi kalian sudah finishing semua laporan. Ya. Kalau memang kalian lengkapi videonya nggak apa-apa silahkan, karena kan memang itu kan masalahnya kan kondisi seperti ini gitu. Kalian buat video sendiri silahkan. Tadi teman kamu yaitu Danis dan Rahmat sudah memberikan pemaparan yang begitu bagus ya nak ya mengenai konfigurasi dasar mikrotik sampai dengan hotspot. Ya berikut juga mengenai virtualnya ya begitu jelas ya nak ya. Nah Bapak harapkan kalian bisa melakukan laporan yang memang kalian buat ya, jadi nggak ada kendala gitu sampai dengan akhir bulan ini ya, baik itu absensinya ya, maupun laporannya maupun proposalnya ya, tidak ada lagi hal seperti itu ya. Tuh oke, semuanya berarti udah clear ya nak ya. Jadi segera lengkapi laporan yang harus kalian tulis. Ya, nggak ada unek-unek atau hal-hal yang diomongin di belakang. Ya, kalau memang ada omongan silahkan. Ya, oke. Kalau memang tidak ada, coba serahkan lagi ke Pak Sokowi. Monggo Pak Sokowi, kalau memang di closing, kalau nggak ada apa hal yang perlu diutarakan, monggo Pak Sokowi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Deki selaku Kaprodi TKI yang membawai jurusan TKJ dan RPL. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua, khususnya yang materi kali ini, Danis dan Rohmat, dan teman-teman sekalian
yang saya banggakan kelas 12, tel 7, 8, dan 9. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita implementasikan lebih dalam lagi dan lebih ekspor lagi. Oke, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan ribuan maaf dan terima kasih dengan udah menyempatkan luang waktunya di tengah-tengah pandemi ini. Mudah-mudahan pandemi kita ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar secara tatap langsung ya. Oke, baik. Saya Heri, jangan lupa teman-teman untuk absensinya sudah kirim ke grup. Oke. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.